Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan etika wajah bagi bukber. Orang lain selalu dianggap sebagai anak kecil yang menginginkan supaya disentuh atau diselamatkan oleh seseorang, sehingga dengan posisi kita yang selalu menganggap orang lain sebagai anak kecil yang harus dibantu realisasi dengan orang lain semakin sempurna menjadi tak terbatas. Etika wajah dalam gagasan bukber yang kemudian dikembangkan oleh Levinas, yakni orang lain adalah bukan aku yang lain. Manusia yang saya jumpai adalah benar-benar seseorang yang lain dari hidup saya. Orang lain tidak memiliki relasi apa-apa dengan saja yang bisa membuat saya harus membalas kebaikan, dan dengan cara demikian kita memiliki relasi pada titik ini. Orang lain pada berasal dari lingkungan yang dekat dengan saya. Ia bukan sahabat saya, bukan keluarga saya, bukan orang yang seiman dengan saya. Orang lain adalah janda miskin yang memiliki keluarga namun kemudian menjadi janda, anak yang memiliki orang tetapi menjadi yatim piatu ketika telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Levinas menuliskan gagasan ini dengan menarik. The other as other is not only, dan sebagainya. Bagi Levinas, orang lain tidak hanya dianggap sebagai anak kecil yang selalu berharap supaya disentuh dan ditolong, melainkan bagi Levinas, orang lain adalah orang yang meski dibantu karena orang lain itu membuat kita memiliki harapan bahwa suatu saat kita akan membantu kita. Apalagi kalau berpikir mengenai anak kecil adalah soal waktu yang membuat kita terbatas untuk bisa menolong orang lain. Orang lain adalah anak yatim piatu yang tidak memiliki kemungkinan bahwa orang tuanya akan hidup kembali. Orang tuanya seorang anak bukan berarti sudah bercerai, tetapi orang tuanya memang sudah tidak ada, sehingga harus ditolong. Janda miskin dan anak yatim adalah gambaran orang lain yang ditampilkan oleh Levinas dan menjadi gambaran dalam gagasan-gagasannya. Wajah orang lain adalah membuat saya bertanggung jawab atas kehidupan seorang. Bahkan perubahan seseorang adalah tanggung jawab saya. Kalau kebaikan dilakukan oleh seseorang, hal itu buah dari pengaruh realisasi seorang dengan saya. Kalau perilaku tidak bisa, saya bertanggung jawab atas kesalahannya. Penderitaan orang lain adalah derita saya. Orang lain bukber atau bukan aku yang lain, atau disebut alter. Orang lain adalah tetap orang lain yang datang dalam hidup saya. Artinya, kepedulian, perhatian yang saya berikan kepada orang lain bukan berdasarkan relasi yang telah dibangun pada waktu sebelumnya. Realisasi yang dibangun dalam pandangan Levinas adalah realisasi yang muncul tatkala saya melihat yang lain bukan karena akrab yang membuat saya peduli terhadap orang lain. Semua telah saya berikan terhadap orang lain, tidak boleh saya menuntut balasannya. Saya memberikan perhatian kepada orang lain juga bukan karena balas jasa. Inilah pemikiran Levinas yang sebenarnya murni memberikan perhatian kepada orang lain hanya karena kasih dari diri saya semata. Realisasi asimetris yang ditawarkan Levinas adalah realisasi yang bergerak hanya dari saya saja tanpa ada orang lain meresponnya.
Saya tetap memiliki relasi dengan engkau sebagai yang lain sekalipun engkau tidak memperhatikan saya. Memiliki pandangan bahwa realitas hidup manusia adalah perjumpaan seseorang dengan orang lain tidak pernah berhenti. Setiap kita selalu berjumpa dengan orang lain, selalu, sebab itu realisasi di antara manusia selalu ada dan selalu seimbang. Realisasi manusia tidak pernah asimetris dalam pemikiran Martin Buber. Sementara itu, dan pemikiran Levinas, realisasi di antara manusia tidak perlu seperti mata ganti mata dan telinga ganti telinga. Sebagai ciri khas dari relasi timbal balik, bagi Levinas, kalau engkau memapar pipi kanan saya akan memberikan pipi kiri tanpa perlu membalas dan tidak perlu ada realisasi timbal balik. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.